syarat menjadi umroh mabrur. Yang pertama adalah menjauhi larangannya. Yang kedua adalah melaksanakan semuanya, rukun-rukunnya dari tawaf sehingga sa'i dan segala macamnya. Yang ketiga adalah ikhlas. Yang ketiga ini yang susah. Ketika tiga ini dilaksanakan, maka menjadi umroh mabrur. Larangan-larangan tidak dikerjakan, rukun-rukun semua dikerjakan, ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya jangan untuk pamer di sosmed. Niatnya jangan untuk akan syiar boleh. Kita itu kalau misalnya mengajak teman-teman pergi umroh itu dapat pahala. Ini sama 3M apa Bu? Itu pula kan ya. Nah, tiga ini harus dijaga oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi apa? Menjauhi larangannya, melaksanakan rukun-rukun umroh. Yang ketiga apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Kebanyakan kita itu penyakitnya ada di hati. Seperti yang Amri bilang kemarin, qalbun itu artinya apa? Bolak-balik. Makanya Allah itu memberikan, Rasul itu memberikan tuntunan bagi kita. Doa, ya muqallibal qulub, bagi yang membolak-balik hati, sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinika, untuk agamamu, wa ta'atika, dan untuk bertaat kepadamu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum masuk nanti ibu-ibu yang halangan? Ini kenapa di Bir Ali ya banyak? Nah, kenapa di Bir Ali atau di Zulhulaifah, Masjid Zulhulaifah itunya apa namanya? Mengambil mikotnya? Karena ketika kita dari suatu negara atau di suatu kota hendak pergi ke umroh, maka dilihat dari segi mana, dari apa, bagian mana dia pergi. Karena kita di bagian Madinah, maka tempat ambil mikotnya itu harus di Bir Ali. Itu adalah tuntutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah semua manasik-manasik yang aku tuntun, kata Rasulullah. Dari Madinah nanti ada Bir Ali, dari Yaman nanti ada Yalamlam, dari Mesir juga Yalamlam, dari Indonesia biasanya juga lewat Yalamlam juga. Cuman kita kan nggak langsung umroh ke Madinah dulu. Dari Mekah nanti ada namanya Masjid Aisyah dan Jirona. Jadi kota Mekah itu kan bulat Bapak Ibu ya, ginilah kita ibaratkan. Dari segala sisi itu memiliki titik mikot masing-masing. Dari segala negara. Jadi karena kita dari Madinah, kebetulan titik mikot yang terdekat adalah di Bir Ali. Ya. Kemudian langsung bagi ibu-ibu yang berhalangan, kalau misalnya emang jadwalnya berhalangan, sehingga nanti sampai 5 hari ke depan sekiranya tidak memungkinkan untuk berumroh, maka kerjakan umroh sama kami, tidak ikut tawaf. Hanya satu yang dilompati. Apa ya Bapak Ibu? Tidak ikut tawaf. Dari mana ilmunya? Dari mana dalilnya? Syekh Hisham Kamil Al-Azhari di pengajian Al-Imta. Imta itu salah satu kitab fikih Syafi'i. Saya bertanya langsung kepada Syekh tersebut, Syekh, bagaimana kalau misalnya ada imro'ah atau perempuan yang berhalangan ketika itu, tapi dia sudah jauh datang dari Indonesia? Saya bilang, kemudian dia berhalangan pas emang halangan tersebut. Kalau dia udah minum obat Syekh, tapi tetap, kata Syekh tersebut, kerjakan seluruh rukun umroh kecuali tawaf. Tetap berniat, tetap nanti sa'i, tetap tahallul, yang di skip hanya tawaf. Karena tawaf wajib berwudu. Pahala sama saja. Maka tidak ada fikih itu, Bu. Dia tergantung dengan waki. Waki itu apa? Yang terjadi. Kemudian ada dalil nas dari Quran atau dari hadis Nabi. Maka dari bapak ibu-ibu yang berhalangan jangan sedih. Kalau emang pas waktunya sekarang berhalangan sampai 9 hari atau 7 hari, maka ikuti aja. Jangan lupa Bapak Ibu, tanyakan apapun saja, jangan malu kepada Amri, supaya Amri bisa melihat bagaimana sikap Amri nanti mengeluarkan hukum fikih tersebut. Karena kalau misalnya nanti ibu semau-mau ibu, ya nggak ada aturan Allah itu yang semau-mau kita. Semuanya harus atas dasar syariat Islam.
Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita diusir lagi? Allah. Salah penentukan dam tadi. Oh ya, siapa? Nah, ya penting. Doa terserah. Oh. Yang masalah dam tadi yang menentukan siapa? Yang menentukan itu nanti Amri kita lihat bukunya. Nanti kalau misalnya Bapak, Pak, kan udah Amri bilang tadi, kalau misalnya yang ringan-ringan itu memberikan makan orang setempat, orang mukim Mekah. Tapi kalau misalnya yang berat-berat seperti berhubungan suami istri dan segala macam itu kita carikan kambing nanti. Amri yang nemanin. Insyaallah. Kambing. Ada niat, Pak. Ada niat. Kak, mana tahu kita nih nggak tahu loh kita. Terpegang betul kata tadi, terpegang makam Ibrahim. Kita nggak sengaja nih, itu maksudnya. Boleh. Nah, kalau misalnya selagi itu tidak halangan, ya boleh. Nggak apa Bu, tanya aja. Ini namanya ilmu, nanti jangan sampai di sana. Nah, kita tidak tahu ilmunya. Ya. Oh ya, ini nanti Amri list wakaf Qurannya. Nanti kita kasih di haram saja, karena di haram ini lebih 100.000 kali lipat kan. Di sini juga baik, cuman Amri lebih sarankan di haram. Ya sambil menyelam minum air lah. Allah. Dari kita ke sana ke Mekah, kebetulan kita di Mekah bisa berlipat-lipat pahalanya. Amin. Ya wakaf Quran nanti Amri list. Kemudian Bapak Ibu yang ingin beli kurma ajwa kemarin bisa nanti setelah ini datangi Amri biar Amri catat nomor berapa kamar dan di hotel mana. Kemudian bapak-bapak yang ada di Concord kan belum Amri ambil paspornya. Nanti Amri ambil di kamar masing-masing Pak ya. Mohon nanti setelah ini langsung paspor. Bapak masih di kamar? Iya. Bapak seorang, yang lain udah Pak? Bapak Ada bintang tapi. sama kita nanti kasih tahu Pak mana paspor gitu. Yang kasih sama Kak Lady atau Kak Amri ya. Yang hotel Concord nanti bisa kasih sama saya atau sama Kak Amri juga. Hari ke belakang kita Pak. Kemudian Bapak Ibu, sedikit lagi Bapak Ibu supaya kita nggak kena teriknya matahari, tambahan. Nah, ibu-ibu kan nenek-nenek kan sebagian ada yang ingin didorong. Nah, supaya Amri bisa mencarikan orangnya, untuk pertama Amri kasih tahu harga tarif dorong itu 1,5 juta. Itu kita kasih ke siapa? Langsung ke orang yang dorong tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu di haram di Mekah ada pendorong emang yang resmi orang Arab, tapi dorongnya kayak peluru kata Bang Diki gitu, kayak peluru, bung gitu, bung. Wah, balap racing dia. Bahaya kita. Yang ada jantungan. Nanti insya Allah teman-teman kita ada juga dari Mesir, mahasiswa yang masih tingkat 1, tingkat 2 yang belum tamat, insya Allah bisa membimbing nenek-nenek yang dorong. Dibacakan juga doa, dituntun juga sambil didorong. Lokasinya di mana? Dan lokasi dorong itu tidak sama kita dengan di bawah pelataran Ka'bah, itu ada di lantai 2. Ya, jadi kita nggak apa-apa dari jemput di hotel sampai diantarkan ke hotel kembali. Aman insya Allah. Tapi kalau misalnya itu teman-teman Amri atau teman-teman Bang Diki, dia akan dibimbing. Bapak Ibu setiap putarannya tetap dibimbing. Dia akan menjadi mutawif khusus untuk Bapak Ibu yang didorong. akan menjadi mutawif privat. Yang bimbing. Yang bimbing. Ya. Dia hafal juga bacaan untuk apa? Tawaf maupun sa'i. Jadi dia bukan nanti sa'i lagi. Sa'i lagi dia juga Ya. pakai. Apa? Sa'i di bawahnya. Di lantai 2 tapi dia di tengah-tengah. Posisi. Oh ya. Udah Udah satu paket. Jadi dijemput di hotel,
Terus diantarkan kembali ke hotel, nah itu biaya 1,5. Jadi udah sepaket itu udah sama tawaf, syai, tahalul, baru nanti diantar ke hotel. Nah, untuk mendorong ini, ibu-ibu, bapak harus lapor maksimal ketika sebelum mulai tawaf, ya. Jangan pas lagi di haram, jangan lagi pas di haram baru ngasih tahu, atau lagi di tengah jalan. Nah itu kita nggak bisa lagi nyari kan. Nah jadi kalau emang rasanya nggak kuat dari sekarang, tolong disampaikan sama kami. Jadi kami tahu. Nah, karena kalau sudah melaksanakan tawaf ternyata sa'i nggak kuat, nanti kita pakai orang setempat yang di situ jadinya. Nah itu kita apa kan jadinya. Tapi kalau misalnya ibu jauh-jauh hari udah bilang, atau pas sebelum mulai kita umroh udah bilang, kita masih sempat nyariin. Nah, atau maksimalnya pas perjalanan ke Mekah lah, rasanya badan ini pas ketika perjalanan agak-agak meriang, atau gimana gitu, rasa pegal kali, rasanya nggak akan kuat. Nah, itu tolong disampaikan, jangan di tengah jalan pas pelaksanaan, karena nanti bakalan kita pakai orang yang setempat. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tambahan kedua adalah badal umroh. Nah, apa itu badal umroh? Badal umroh adalah orang yang mengerjakan umroh dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Yang boleh dibadalkan itu, yang pertama sudah wafat, yang kedua tidak bisa lagi umroh, atau telah tua, atau sakit yang tidak bisa berangkat umroh. Nanti Bapak Ibu juga ada 3 kali umroh. Umroh pertama umroh wajib, umroh kedua kalau misalnya mau umroh badal silahkan. Tapi lebih baik menyempurnakan umroh ketiga untuk umroh badal bisa. Nanti sertifikat badalnya Amri bantu ngurusnya. Kemungkinan harga sertifikat di sini itu 25 rial. Kemungkinan Amri belum tahu lagi, karena terakhir kali Amri cetak sertifikat sama teman itu di bulan 11 tahun kemarin. Nah, Bapak Ibu ada yang dipertanyakan. Nah, kalau misalnya nanti nggak sanggup, nanti bisa Amri atau Bang Didi yang melaksanakan 5 kali badal umrohnya. 100. Ya lapor aja Bapak Ibu kalau misalnya yang dibadalkan banyak, lebih dari 1 atau 2 gitu kan, ingin membadalkan seluruh keluarganya, itu sampaikan saja. Karena untuk membadalkan orang yang sudah meninggal itu 1 orang untuk 1 kali pengerjaan. Jadi nggak bisa 2 nama dalam 1 kali pengerjaan. Karena kita batasi waktu, nanti kalau misalnya ingin dibadalkan, lapor aja ke Ustaz Amri ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oh, biayanya apa Ustaz? 1,5 Pak. Itu badal umroh. Nanti sertifikatnya Amri bantu urus. Bulan 11 kemarin harga sertifikatnya itu 25 rial Pak. Ya. Itu bulan 11. Nanti kalau misalnya mengerjakan sendiri ingin ada sertifikatnya, nanti kita akan info Pak harganya. Ya. Nanti Amri bantu semua insya Allah. Kalau sanggup 3-3 umroh, alhamdulillah. Kalau sanggup tiap hari umroh, alhamdulillah. Tapi jangan dipaksa. Yang pakai baju ihram laki-laki ini. Kalau kita umroh. Kalau kita umroh. Nah, tapi kalau kita nggak mau umroh, Ya. Pakai lagi. Bawa lagi kain. Bawa lagi kain ihramnya. Ikut lagi. Pakai ihram lagi. Ikutnya jauh dari situ. Apa? Kalau kita di haram. Dari Mekah, Pak. Kalau sholat Dari di bawah haram. itu, kalau Enggak ingin terlalu jauh lah, dipelataran, Pak. Sekitar baru mungkin aja pakai ihram yang 40 menitan. bapak-bapak. Kalau ibu-ibu Jalan pakai kaki. seragam. Enggak, jadi kita di bus. Oh, Setiap gitu. kita nanti mau ihram, kita di bus. Niatnya di bus. Juga nggak masalah. Jadi kalau mengisi waktu kosong, misalnya maghrib bisa nggak mau pulang karena kita di pelataran, isi dengan tawaf sunat. Tawaf sunat itu 7 keliling, ngelilingin Ka'bah
niatkan untuk tawaf sunat. Dia nggak perlu sa'i lagi kalau tawaf sunat itu. Sa'i pas pelaksanaan wajib umroh. Wajib umroh. Kalau pas sunat, ya ada sunat sa'i. Umroh kedua sama, diulangi lagi tuntunan dari awal sampai akhir. Sama. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, karena ini udah mau jam 7, kita sarapan dulu, nanti takutnya restoran tutup. Bapak Ibu nuntut ke kita nggak makan. Nasi padang. Nasi padang. Nasi padang. Baik, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditelepon saya, boleh di jampi saya, boleh diumumin di grup, boleh disampaikan ke Ustaz Amdi juga, atau tim-tim yang lain, Kak Lady, Pak Dede, boleh disampaikan ya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.